Saya Rian Dwi Kartika dengan NIM F1D121001. Saya Putra Bitarasati dengan NIM F1D121003. Sebelum kita memasuki pelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi lebih dalam, kita akan mengingat kembali nih pengertian teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, penyampaian ataupun pemindahan informasi antar sarana atau media. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang sejarah dari teknologi informasi dan komunikasi sebelum mempelajari lebih dalam lagi ya. Nah, untuk sejarahnya, sebagai pengguna smartphone seperti kita, internet, laptop, dan sebagainya, kita tentu udah familiar ya tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perjalanannya, TIK ini atau singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan payung besar yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK ini juga mencakup dua aspek. Ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ya, sesuai dengan pengertian yang tadi digabung ya. Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Nah, sedangkan teknologi komunikasi itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan transfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Nah, untuk istilah TIK, kenapa sih harus istilah TIK? Kenapa nggak ada yang lain gitu? Istilah TIK itu sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, setelah ini mungkin kalian akan membahas nih tentang software dan hardware, perangkat lunak dan perangkat keras, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Nah, pada perpaduan teknologi tersebut berkembanglah pesat bidang teknologi yang lainnya. Hingga pada awal abad ke-21, TIK ini masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberikan sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Contohnya nih, si Alexander Graham Bell. Nama tersebut pasti tidak asing lagi bagi kita ya. Yap, benar sekali. Dia ini seorang penemu telepon pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad ke-20 nih, tepatnya pada tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK ini ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat tentunya. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang terwujud siaran televisi pada tahun 1940. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK. Kenapa? Karena beroperasi pertama kali itu pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi pada tahun 1947 tentang rangkaian terpadu atau disebut dengan Integrated Electronics pada tahun 1957. Nah, perkembangan TIK ini merupakan cikal bakal TIK saat ini. Jadi perkembangan teknologi elektronik tahun zaman dulu itu merupakan cikal bakal TIK yang telah terjadi dan berkembang pada saat ini juga. Perangkat telekomunikasi berkembang yang pesat saat ini itu teknologi digital yang mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog ini mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal yang merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler yang seperti saat ini kita pakai, yang
makin lama dan makin tahun itu udah terus berkembang. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Sebagaimana abad ke-18 dijadikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otak manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia itu terjadi melalui implementasi teknologi digital yang menciptakan mesin-mesin pengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Maka itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah TIK sedikit saja. Sebelum kita akan memasuki lebih dalam tentang TIK, yaitu komponen-komponen dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ada perangkat lunak, ada perangkat keras, atau yang disebut dengan software atau hardware. Nah, penjelasan tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hardware. Dan hardware dapat diketahui juga beberapa fungsi dari perangkat itu sendiri. Fungsi utama dalam hardware di sini meliputi banyak hal, seperti dalam hal menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Dari fungsi umum hardware, di bawah ini penjelasan selengkapnya. 1. Mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi, untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 2. Menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. 3. Memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruhnya output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditempelkan pada hardware khusus. 4. Menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan juga tetapi pada perangkat yang dipasang di luar komputer. Jenis-jenis hardware. 1. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. 2. Keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu penggunaan dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. 3. Scanner atau scanner berguna mengubah dokumen dari hardware copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang diusir dilakukan. Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan sebagai berbagai pekerjaannya. Printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala keperluan dokumen yang diinginkan. Proyektor LCD, perangkat keras yang berguna untuk memudahkan alam dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD komputer. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer. VGA, perangkat yang berfungsi untuk mengolah maupun memproses grafis sehingga hasilnya nanti pada komputer layar monitor. RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti di bawah ini. 1. Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas cukup besar. Perangkat ini memiliki sebuah bentuk seperti portable. Flash disk
merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini bisa sendiri Anda pakai untuk memindahkan semua data dari komputer ke komputer lainnya. Optical disk merupakan media penyimpan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya, optical disk juga berupa CD atau compact disk atau DVD atau digital versatile disk. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Sekian dari saya dalam menjelaskan tentang hardware. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatan sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi komputer agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat yang keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras ini adalah personal komputer atau komputer. Fungsi software. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Pertama, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa, program ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada. Yang kedua ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca dan tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua adalah freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas operasi. Tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada adware dan open source. Ada malware dan juga shareware dan spyware. Contoh dari software adalah Microsoft Word, Microsoft Office, PowerPoint, Microsoft Excel, dan Mozilla Firefox. Brandware atau manusia si pengguna. Brandware merupakan personal yang terlibat dalam sistem komputer, yaitu meliputi operator, programmer, sistem analis, manajer sistem informasi, manajer pada tingkat operasional, manajer pada tingkat manajerial, manajer pada tingkat strategis, teknisi, administrator database atau disebut DBA, serta personal lainnya yang terlibat.